Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Rahmawati. Saya mahasiswa keperawatan dari Stika Semi Kota Sukabumi. Dengan nomor NIM C1AB210132. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pengkajian palliative care pada pasien-pasien terminal. Adapun masalah-masalah yang terjadi pada pasien, misalnya pada sistem pencernaan maupun sistem pernapasannya. Di sini juga terdapat fase berduka menurut Kubler-Ross. Itu ada 5 tahapan. Yang pertama ada tahap denial, di saat pasien menyangkal daripada penyakit yang diderita. Yang kedua ada fase anger. Di sini pasien merasa marah terhadap penyakit yang menimpanya. Yang ketiga tahap bargaining atau tawar-menawar terhadap penyakit yang dideritanya. Yang keempat fase depresi, dan yang kelima fase menerima. Assalamualaikum. Bapak, boleh saya duduk? Ya. Bapak, sebelumnya masih ingat dengan saya? Ya, Ibu Tanti, ya saya benar, perawat Tanti yang merawat Bapak pada saat di rumah sakit, Pak ya? Bapak sesuai kontrak yang kemarin bahwa Bapak akan dilanjutkan perawatan di rumah ya Pak ya. Maka dari itu saya datang ke sini selain dari melakukan perawatan kepada Bapak, saya juga akan berbincang-bincang dengan Bapak terhadap penyakit yang Bapak derita Pak ya. Bagaimana Bapak? Boleh. Untuk waktunya sekitar 30 menit, tidak apa-apa Pak ya? Boleh Pak ya. Nah, untuk waktunya mau di sini saja Bapak? Tempatnya sini saja Pak ya. Sebelumnya ini ada beberapa yang harus diisi sama Bapak. Nanti Bapak mau diisi sendiri sama Bapak atau sama saya? Sama Ibu. Ya boleh, bisa saya bantu juga untuk mengisinya Pak ya. Nah di sini Bapak untuk berbincang-bincangnya mau ditemani sama keluarga atau Bapak sendiri? Sendiri aja Pak ya. Nah di sini nanti saya akan bertanya-tanya tentang kondisi yang Bapak alami ya Pak ya. Kita langsung saja Pak ya. Di sini apakah di sini Bapak merasa nyeri atau tidak terhadap penyakit yang Bapak derita ini? Nah nanti kalau misalkan saya kasih skor dari 0 sampai 10, rasa nyaman atau nyeri Bapak itu ada di rentang berapa ya Pak ya? Ya, kondisi Bapak saat ini. 7. Nah Bapak, berarti saya lingkari Pak ya, rasanya nyeri Bapak itu di tahap rentang respon 7 Pak ya. Nah di sini apakah Bapak misalnya untuk beraktivitas sehari-hari, apakah Bapak sering merasa lelah? Misalkan Bapak ada aktivitas misalkan keluar rumah seperti sehari-hari, misalkan aktivitas Bapak sehari-hari apa di sini? Buka warung Pak ya, di warung. Nah, untuk aktivitas itu Bapak sering merasa kelelahan atau tidak? Nah di sini saya kasih rentang respon dari 0 sampai 10, kira-kira Bapak merasakan nyerinya itu atau lelahnya di rentang respon berapa Bapak? Karena saya dikali Pak ya, dikali. Nah di sini untuk keadaan yang Bapak derita ini, Bapak sering mengalami mual muntah seperti itu tidak Pak? Kadang-kadang Pak ya. Untuk rentang responnya dari 0 sampai 10, kira-kira rasa mual Bapak, rasa tidak nyaman karena mualnya itu ada di rentang respon berapa Bapak? 7. Saya lingkari Pak ya. Nah di sini apakah dengan penyakit yang Bapak derita ini Bapak merasa sangat stres berat, sedang apa ringan Bapak? Sangat berat. Oh Bapak stresnya sampai kepikiran sulit untuk beraktivitas. Nah Bapak mungkin untuk stres ini Bapak jangan sendiri di rumah Pak ya. Untuk ya jangan terlalu berlarut-larut juga Pak ya. Kan Bapak juga buka warung, Bapak bisa mengisi keseharian Bapak itu dengan ya berdagang Pak ya. Nah mungkin untuk rentang respon stres di sini saya kasih rentang respon 0 sampai 10. Stres yang Bapak rasa itu ada di fase berapa, rentang respon berapa Pak? 5. Sedang Pak ya.
di sini Bapak merasa cemas atau khawatir tidak Pak tentang penyakit yang Bapak derita ini? Sangat cemas. Nah Bapak untuk rasa cemas itu biasanya Bapak sering melakukan apa untuk menghilangkan rasa cemasnya? Berzikir. Ya Pak ya, sesuai dengan kepercayaan Bapak ya, agama Islam ya Pak ya, Bapak itu berzikir ya Pak ya, untuk supaya lebih tenang juga Pak ya. Nah di sini saya bantu ya Pak ya untuk rentang respon cemas Bapak ini. Kalau dari 0 sampai 10 Bapak rasakan di berapa? 5 sampai 6. 5 sampai 6. Saya bantu dikali ya Pak ya. Nah di sini Bapak dalam keseharian Bapak, apakah Bapak misalkan sering mengantuk atau bahkan cenderung lebih tidur gitu kesehariannya? Apakah sering mengantuk atau cenderung lebih sering tidur di siang hari? Kadang-kadang. Berarti karena berdagang Pak ya, karena ada aktivitas ya Pak ya, jadi tidak terlalu mengantuk ya Pak ya. Nah di sini saya kasih respon 0 sampai 10, Bapak di rentang respon berapa? Di angka berapa? 7 sampai 8. Saya bantu dikali Pak ya. Nah di sini untuk selera makannya gimana Pak? Akhir-akhir ini? Karena tadi ada perasaan mual tadi Pak ya. Nah maka dari itu kalau misalkan saya kasih rentang respon 0 sampai 10, ada di respon berapa Bapak? Kira-kira 6 lah Ibu. Nah berarti nafsu makannya menurun Pak ya. Biasanya Bapak untuk apa yang Bapak makan itu berbentuk makanannya misalkan harus sayur atau apa yang Bapak sukai? Kalau yang suka ya nasi sih Bu, tapi sekarang kan harus nambah ya. Iya, Bapak karena ya kata untuk rasa nyaman Bapak sebisa mungkin untuk makanan yang Bapak makan itu disajikannya selagi hangat Pak ya, supaya tadi mengurangi mual Bapak ya, rasa tidak nyaman daripada mualnya Pak ya, untuk meningkatkan selera makan Bapak. Atau mungkin makanan yang Bapak lebih sukai itu apa, itu Bapak bisa makan ya Pak ya. Tapi kan banyak ini. Oh iya. Nah di sini Bapak di sini ada tentang kebugaran atau sampai ketidakberdayaan. Bapak kan di sini tadi Bapak bilang masih bisa beraktivitas ya Pak ya, seperti tadi berjualan ya Pak ya. Nah di sini saya kasih tentang respon untuk kebugaran Bapak, kira-kira misalkan Bapak masih kuat gitu. Ada di rentang respon dari 0 sampai 10 itu ada di rentang respon berapa ya Pak? Kira-kira 8 berarti ya, 8 berarti Bapak masih bisa beraktivitas ya Pak ya, kebugarannya. Nah di sini untuk beraktivitas seperti berjualan tadi Bapak bilang ya, atau melakukan aktivitas sehari-hari, apakah Bapak sering merasa sesak? Ada sedikit sesak atau merasa sesak gitu? Lebih ke sesak Bu. Sesak, tapi tidak terlalu berat ya Pak ya, karena aktivitas Bapak tadi masih bisa dilaksanakan dengan cukup ini Pak ya. Ya, lelah ya, sering merasa lelah. Nah untuk rentang respon tadi sesak itu dari 0 sampai 10 ada di rentang respon berapa ya Pak ya? 3. Saya ngeliatin ya Pak ya. Nah di sini Bapak selain daripada yang tadi saya kaji itu, apakah ada permasalahan lain yang Bapak rasakan? Masih lemas, mungkin itu memang daripada proses penyakitnya juga Pak ya. Maka dari itu saya sarankan kepada Bapak untuk apa yang Bapak makan itu sebaiknya yang mengandung gizi seimbang ya Pak ya. Supaya apa? Karena proses penyakit Bapak sebaiknya makanan yang dimakan juga harus bergizi ya Pak ya. Selain itu untuk aktivitas Bapak itu sebaiknya kalau misalkan Bapak tidak mampu atau merasa kelelahan, sebaiknya Bapak istirahat dulu ya. Tapi untuk di rumah kan Bapak ada siapa Pak di rumah selain Bapak? Istri ya. Selain itu juga mungkin istri Bapak nanti saya akan kesini lagi ya, karena sekarang kan tidak ada siapa-siapa ya Pak ya di rumahnya. Nanti saya akan kesini lagi Pak ya untuk konseling bagaimana cara perawatan dibantu dengan keluarga untuk kesehatan Bapaknya Pak ya. Nah mungkin untuk berbincang-bincang kali ini saya cukupkan sekian dulu. Bapak boleh istirahat, takutnya Bapak kelelahan ya Pak ya. Nah untuk nanti kan saya tadi bilang supaya
berkonsultasi dengan saya kembali mengenai diet atau pola makan yang Bapak harus lakukan Pak ya. Apapun ataupun aktivitas yang akan Bapak lakukan, saya nanti akan konseling lagi terhadap istri Bapak ya. Nah kalau begitu Bapak nyaman nggak tentang tadi yang saya kaji tersebut? Apakah Bapak merasa nyaman setelahnya? Nah, ya. Kalau begitu saya pamit ya Pak ya. Nanti saya kesini lagi mungkin 2 atau 3 hari lagi Pak ya. Kalau begitu selamat beristirahat ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, setelah dari pasien jangan lupa mencuci tangan 7 langkah dan jangan lupa lakukan pendokumentasian.